Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala begitu cinta, begitu sayang kepada kita, sehingga kita selalu diberi kesempatan, selalu diberi luang, selalu diberi waktu untuk kita beribadah kepadanya, untuk kita beramal sebanyak-banyaknya, untuk kita nanti di akhirat. Seandainya kita hidup di dunia ini berleha-leha dan nanti kita menyesal, itu adalah tiada guna. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih ada kesempatan, ayo fastabiqul khairat, ayo kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, mari kita bergaul dengan baik. Apapun yang kita punya, mari kita publikasikan, mari kita bagikan. Dan apa kekurangan dari kita, mari kita tambah, saling bersama teman kita. Ya, intinya ayo kita bersatu padu. Ayo kita menyatu. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan. Untuk apa? Tujuan kita tiada lain tiada bukan adalah untuk mengejar ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bersatu kita akan menjadi teguh dan kuat di dalam kebenaran. Jadi, adanya kemenangan itu adalah adanya persatuan, kesatuan. Adanya keruntuhan, kegagalan, itu ada karena perceraian, perpecahan. Oleh karena itu, ayo kita bersatu dalam kebenaran. Ayo kita menyatu dalam kebaikan. Untuk mengajar, untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terwujud kehidupan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fakir ingat satu hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yata'allamul ilma thumma la yahdatsu bihi mathalul ladzi yaknijul kanja thumma la yunfiqu minhu.
Jadi perumpamaan orang yang belajar ilmu, orang yang mempunyai ilmu, orang yang pintar diumpamakan. Seandainya tidak menyebarkan, tidak mengajarkan, tidak menularkan ilmu yang dia miliki, maka itu masalul ladzi yaknizul kanja tsumma la yunfiku minhu, diumpamakan seperti kita menimbun satu barang, satu makanan di satu gudang, terus kita timbun, tidak dibagikan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanan, minuman, apapun itu kita timbun di dalam satu gudang, itu pasti akan hancur, akan bosok, akan rusak, akan tidak berguna. Dan ilmu pun yang kita timbun, ilmu yang kita tidak salurkan, ilmu yang kita tidak sebarkan, ilmu yang kita tidak wurukan kepada orang, tidak diajarkan kepada orang, maka itu adalah perumpamaannya seperti makanan ditimbun di gudang, tidak dibagikan. Subhanallah. Jadi oleh karena itu intinya apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, apapun yang kita mengerti, apapun yang kita tahu tentang keilmuan, keagamaan, ayo kita sebarkan. Ayo kita ajarkan. Insya Allah. Kalau ilmu yang kita tahu, ilmu yang kita miliki, kita sebarkan, maka kita punya pensiunan pahala. Jangan gini. Jadi ilmu kita nih kita ajarkan ke orang. Kita punya tentang wudhu, kita tahu tentang bacaan Al-Quran. Terus kita urukan ke orang, ajarkan ke orang. Orang itu kan terus mengajarkan. Jadi setelah kita meninggal pun, pahala itu terus mengalir. Jadi kita punya deposit pahala. Nah, karena ada satu hadis Nabi yang mengatakan, "Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min thalath." Jadi apabila manusia mati itu, maka berhentilah semua amal. Apapun, ya berhentilah. Kita sholat kan nggak sholat lagi, kita udah meninggal. Kita zakat udah nggak zakat lagi, kita sudah meninggal. Kita jihad udah nggak jihad lagi, kita sudah meninggal. Apapun perbuatan kita kan sudah mati karena kita sudah meninggal. Tapi ada 3 amal yang tidak putus. Apa? Yaitu kita punya ilmu. Ilmu itu kita ajarkan kepada orang. Itulah ilmu yang kita ajarkan kepada orang itu terus ngalir walaupun kita sudah meninggal. 1. Dan keduanya kita punya harta. Ya kita dikasihkan, diwakafkan. Tanah atau apapun diwakafkan. Jadi selama wakaf itu ada, kita punya tanah, wakafkan ke masjid, wakafkan ke madrasah, wakafkan ke pesantren. Ya, selagi pesantren itu ada, madrasah itu ada, masjid itu ada, terus mengalir pahala walaupun kita sudah meninggal. Dan ketiganya kita punya anak soleh, kita didik terhadap ilmu agama, kita masukkan ke pesantren atau kita didik di rumah kita. Terus anak itu menjadi orang soleh, dia ibadah kepada Allah, maka pahalanya itu mengalir kepada kita walaupun kita sudah ada di alam barzah. Itulah. Sekarang langsung aja ke acara inti. Itu Al-Fakir mau mengijazahkan satu ilmu, satu aurad, satu amalan. Yang mana ini adalah agar kita tentram, aman, nyaman rumah tangga. Emang ada rumah tangga yang tidak nyaman? Banyak. Wah, selalu ribut. Al-Fakir pernah tuh. Ya, sering lah gitu. Al-Fakir pernah dalam suatu waktu tuh Al-Fakir safar. Pas safar, Al-Fakir bermalam di Cirebon, daerah Cirebon lah. Daerah Cirebon. Itu pas dekat penginapan Al-Fakir itu, wah itu yang ribut itu. Ya suami dengan istrinya, wah itu udah segala pada pecah tuh. Ya suara udah teriak-teriak, nangis segala macam. Dari sore udah sampai pagi itu. Sampai pokoknya, wah, Al-Fakir aja udah nggak bisa tidur. Itu ya terjadi seperti itu, ya bukan jarang, masih banyak. Banyak rumah tangga kok masih ribut-ribut kayak begitu. Itu na'udzubillahi min dzalik. Jadi, cobalah yang masih merasakan rumah tangga tidak nyaman, tidak tentram,
coba ini amalkan. Atau kita sudah tentram tapi ingin menolong orang, bisa juga ini diamalkan. Jadi bisa untuk kita, bisa untuk menolong orang. Jadi ini tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa khususan hadrati Nabi Adam wa Babu Hawa wa Nabi Allah Ibrahim wa Nabi Allah Musa wa Nabi Allah Isa wa Nabi Allah Sulaiman wa Nabi Allah Daud wa khususan hadrati Nabi Allah Khadir alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya illahi ta'ala fil masriq wal maghrib wa khususan hadrati sultanil awliya wa kutbil gauthi wa muhyi sunati wadid imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati jami' ulama illahi ta'ala fil masriq wal maghrib wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamilu Afghanistan wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi man ajajani hadza wa ila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'u lilailum. Al-Fatihah. Itu hadaratnya. Terus yang di wiridnya apa? Yang di wiridnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baduhin, 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 baduhin. Ini dibacanya 14.000. Baduhin, 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 14.000. Puasanya berapa hari? Puasanya adalah 9 hari. Terus kalau kita mampu bisa kuat mutih ya. Tapi kalau nggak kuat nggak apa-apa, puasa biasa. Ini setiap malam dibacanya, jumlahnya seperti sudah Al-Fakir katakan tadi, jumlahnya puasanya sudah Al-Fakir katakan tadi. Nanti apabila sudah beres nih, kita cara mempraktekannya gimana? Cara mempraktekannya, kita tulis itu baduhin di kertas atau di piring lah, di piring. Tapi piringnya jangan piring atum. Jangan piring plastik, jadi di piring beling. Piring beling usahakan yang berwarna bodas. Jadi berwarna putih ya, bukan bodas, putih. Jadi baduhin, baduhin, baduhin. Jadi tulisannya ba dal wawu ha ya. Baduhin. Terus itu hin itu tanwin ya. Jadi baduhin, baduhin, baduhin. Berapa ditulisnya itu? 20 kali. Baduhin, baduhin, baduhin 20 kali. Terus setelah ditulis 20 kali baduhin, 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 langsung kita dibacain ke tulisan itu 400 kali. Kalau ditulis mah 20 kali, tapi kalau dibaca 400 kali. Baduhin, 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 baduhin. Nah, setelah ditulis 400 kali, kita mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah supaya istri kita ini ya, supaya aman, nyaman, supaya sayang kepada kita. Ya pokoknya di dalam rumah itu ya, kalau kita minumin semua ya pada rukun semua. Kalau diminumin sama istri rukun, nggak pusing, nggak rungsing gitu kan. Nggak puyeng gitu. Jadi aman, nyaman, tentram. Jadi saling sayang menyayangi di antara suami istri. Tuh, tapi ini setelah kita nulis nih kan, baduhin kan tulis 20 kali. Jadi sebelum nulis itu kita baca dulu ayat ini, yang 5 ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sod ya. Terus kamain anzalna minas sami fakhtalatu bihi nabatul ardi fasbashim mataduriyah. Ha huwallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyarati warahmanir rahim. Ya yaumal azifati idzil qulubul ladil hanajiri kadhimina mali zalimin min hamim wala syafin yuta. Ain alimat nafsu maqdarat wal uksum bil khunasil jawad kunas wal laili idza asa idza batanafas sod wal qur'ani dzikri balil ladzina kafaru fa izzati wasyiqaq ha mim ain sin qaf. Itu dibaca seperti itu dulu. Berapa itu dibacanya? Itu dibacanya 20 kali. 20 kali. Jadi pertama kita mau nulis baca itu 20 kali, atau sesudah nulis nggak apa-apa, atau sebelum nulis nggak apa-apa. Dibaca 20 kali, baru kita baca baduhin 400. Jadi pertama tulis baduhin 20,
terus baca ayat tadi yang 5 ayat 20, langsung baduhin 400. Terus kita minta kepada Allah di situ, atau ditulis nama anu bin anu gitu. Terus kita kasih air minumkan kepada istri kita. Jadi insya Allah istri kita yang asalnya bengis galak ke kita jadi sopan, jadi baik, jadi sayang. Ini kalau kita untuk kita pribadi ya bisa seperti itu. Kalau untuk orang lain juga bisa. Yang penting kalau untuk orang lain dalam doanya itu ya ditulisnya nama orang lain. Itulah yang Al-Fakir bisa aturkan, bisa persembahkan. Semoga bermanfaat dan insya Allah mustajabah. Sekali lagi Al-Fakir tidak pesan-pesan kepada siapapun yang menyimak, mendengar, nonton, menemukan video Al-Fakir yang mengambil aurat ini, ilmu ini, maka diharuskan untuk subscribe, like, dan komen, dan share. Kenapa? Karena itu adalah merupakan satu pertalian kita. Jadi perguruan, pengijazahan kita adalah benar-benar nyambung. Dengan adanya itu, dengan adanya sambungan, maka terwujudlah kemustajaban dan kematian dan kemanjuran. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa persembahkan. Sekali lagi mohon maaf. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.